Jumlah kasus positif penularan COVID-19 Indonesia mencapai angka tertinggi sejak 2 Maret tahun lalu. 4 hari berturut-turut, penambahan kasus positif terus melonjak di atas 11.000 per hari. Rekor tertinggi lonjakan kasus ini turut menambah tinggi jumlah kasus kematian COVID-19, terutama di sejumlah kota besar. Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, menilai indikasi ini membuktikan tingkat penularan virus di tengah masyarakat belum terdeteksi sepenuhnya. Terutama di Jawa, dengan tes positivity rate yang selalu di atas 20% ini, dan sering sekarang beberapa waktu terakhir di 30%, itu mengindikasikan bahwa sudah terlalu banyak kasus positif di masyarakat ini tidak kita deteksi, dan ini sangat serius karena upaya pengendalian pandemi intinya ada di dalam penemuan kasus infeksi secara dini, secara cepat, baik itu melalui metode screening, testing, tracing. Saat ini kita perbuat strategi yang aspek fundamental sekali, yaitu 3T, dan jangan dilupakan bahwa aspek 5M ya, dan juga penguatan di pembatasan atau perketatan bila diperlukan melakukan PSBB yang sesuai dengan regulasi yang sudah diamanatkan. Rekor tertinggi harian COVID-19 di atas 11.000 kasus terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pada 14 Januari, sebanyak 11.557 kasus per hari. Lalu 15 Januari, sebanyak 12.818 kasus positif dan mencapai rekor tertinggi pada 16 Januari, sebanyak 14.224. Sementara hari ini kasus baru positif tercatat sebanyak 11.287 kasus. Kasus kematian COVID-19 pada 15 hingga 16 Januari mencapai 283 kasus, dan pada 16 hingga 17 Januari tercatat sebanyak 220 kematian COVID-19. Rasio positif penularan COVID-19 juga mencapai angka tertinggi sejak 2 Januari 2020 di angka 31,35%. Rasio positif ini 6 kali lebih tinggi dari ambang batas di sebuah wilayah yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia WHO. Penegakan aturan dan kedisiplinan protokol kesehatan ditetapkan pemerintah untuk menahan laju kasus harian COVID-19. Sebelumnya, juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebut lonjakan harian kasus positif ini memberatkan penanganan yang sedang ditempuh. Selain menambah kasus kematian, tingkat keterisian rumah sakit juga berpotensi melumpuhkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas. Mengapa saya katakan berat? Karena penambahan kasus harian ini berimbas negatif pada efektivitas penanganan COVID-19 di negara kita. Sebagai contoh, penambahan kasus positif harian berimbas pada meningkatnya keterisian tempat tidur di rumah sakit dan bertambahnya beban para petugas kesehatan. Hal ini secara langsung dapat berdampak negatif pada keseluruhan usaha penanganan atau treatment di rumah sakit tersebut. Apabila angka ini terus meningkat dan menyebabkan kasus rumah sakit penuh, maka sangat berpotensi untuk menaikkan angka kematian akibat COVID-19. Sistem kesehatan kita akan lumpuh. Apabila sistem kesehatan kita lumpuh, hal ini tidak hanya merugikan penderita COVID-19 semata, namun juga masyarakat umum yang membutuhkan perawatan akibat penyakit lain selain COVID-19, utamanya mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan esensial seperti penderita penyakit paru dan jantung. Di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta Tower 4 hingga Tower 7, jumlah tempat tidur kini tersisa 16 hingga 26%. Jumlah pasien COVID-19 bergejala yang kini dirawat di Wisma Atlet mencapai 4.845 orang. Tim Liputan, Kompas TV.